Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat organik yang dirahmati Allah, selamat berjumpa kembali dengan channel Kompos SO. Kawan-kawan kita ada yang menanyakan bagaimana sejarah pupuk kompos. Kawan kita yang lain bertanya, apa pengertian pupuk kompos? Lalu ada lagi yang menanyakan, apa saja kandungan pupuk kompos? Kemudian juga ada yang bertanya, apa manfaat pupuk kompos? Kali ini saya akan mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk belajar tentang manfaat pupuk kompos. Selamat menikmati. Sahabat organik sekalian, saya bukan ahli tentang pembuatan kompos, tetapi saya mempraktekkan cara membuat pupuk kompos dari sampah organik ini, sehingga saya bisa merasakan dan mengalami manfaat-manfaat tersebut. Jika dari sahabat-sahabat organik ada pengetahuan yang lebih, saya suka sekali jika sahabat-sahabat sekalian berbagi pengetahuan dengan saya. Maka dari itu silahkan memberi saya komen terbaiknya di channel saya, sehingga akan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk saya. Untuk manfaat yang nomor satu, ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, proses pembuatan kompos ini kan diawali dari pemilahan sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga itu dipilah menjadi tiga, yaitu sampah non-organik yang terdaur ulang, kemudian sampah non-organik yang tidak bisa didaur ulang, kemudian yang ketiga adalah sampah organik. Nah, yang diproses menjadi kompos ini adalah sampah organiknya. Sehingga dari sampah organik yang dipilah itu tinggal memasukkan ke dalam komposter, kemudian kita akan menikmati panen komposnya. Jadi kawan-kawan, dari proses memilah sampah ini otomatis akan mengurangi jumlah sampah yang akan dikirim ke tempat sampah. Untuk manfaat yang kedua, yaitu sampah-sampah itu, ya, sampah plastik misalnya, bila bercampur dengan sampah organik, ya, dibungkus saja, ditumpuk, itu akan menimbulkan bau dalam waktu lama dan juga tidak segera membusuk. Maka dari itu proses pengomposan di dalam komposter ini otomatis akan mengendalikan pencemaran bau ini atau pencemaran udara. Manfaat yang ketiga, kawan-kawan, jadi sampah-sampah itu kalau bercampur, ya, organik, non-organik apa saja, itu menumpuk, volumenya sangat besar. Jadi menimbulkan pengotoran terhadap lingkungan. Itu volumenya juga besar, sedangkan upaya untuk mengangkut, memindahkan juga besar. Maka dari itu, dengan proses pengomposan ini, otomatis volume sampah akan berkurang. Manfaat yang keempat, kawan-kawan, jadi proses pengomposan sampah-sampah organik di dalam komposter ini nanti menghasilkan pupuk kompos yang menyuburkan tanaman. Kemudian manfaat yang kelima adalah bahwa kompos yang dihasilkan dari proses pengomposan alami di dalam komposter ini
nantinya bisa dipergunakan untuk media tanam secara langsung. Kemudian masih banyak manfaat-manfaat kompos lain untuk tanaman dan juga untuk tanah pertanian. Dan hal itu akan diuraikan pada tayangan berikut ini. Mari kita lanjut pembelajaran ini dengan mereview kembali tentang pengertian pupuk kompos. Jangan bosan-bosan ya untuk mereview pengertian ini, karena dengan mengingat pengertiannya, maka akan mudah bagi kita cara melakukannya. Apa yang dimaksud pupuk kompos itu? Menurut Wikipedia, pupuk kompos yaitu hasil penguraian parsial dari campuran bahan-bahan organik yang dapat dipercepat prosesnya oleh populasi berbagai jenis mikroorganisme dalam kondisi lingkungan yang lembab. Apa yang dimaksud pengomposan? Pengomposan adalah proses penguraian secara biologis bahan-bahan organik, khususnya oleh mikrob-mikrob yang memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energi. Selanjutnya, manfaat pupuk kompos. Yang pertama, memberikan nutrisi pada tanaman. Pupuk kompos memiliki kemampuan untuk memelihara materi organik yang mengembalikan nutrien di dalam tanah. Pupuk kompos yang merupakan penguraian bahan organik juga mengandung unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan tanaman. Selanjutnya, manfaat yang kedua yaitu memperbaiki struktur tanah. Struktur tanah pertanian yang baik adalah tanah yang melekat satu sama lain.
Pupuk kompos memiliki sifat merekatkan butir-butir tanah dan mampu menjadi penyeimbang tingkat kerekatan tanah. Selain itu, pupuk kompos juga menjadi daya tarik bagi mikroorganisme untuk beraktivitas di dalam tanah sehingga tanah menjadi gembur. Manfaat yang ketiga, yaitu meningkatkan kapasitas tukar kation. Kapasitas tukar kation atau KTK merupakan sifat kimia yang berkaitan erat dengan kesuburan tanah. Tanah dengan KTK tinggi lebih mampu menyediakan unsur hara daripada tanah dengan KTK yang rendah. Salah satu cara untuk meningkatkan KTK adalah memberikan pupuk kompos. Pupuk kompos meningkatkan aktivitas biologi tanah. Mikroorganisme di dalam pupuk kompos dapat membuat tanah menjadi sejuk, tidak terlalu lembab, dan tidak terlalu kering. Manfaat yang keempat, yaitu mampu meningkatkan pH tanah pada tanah asam. Tanah yang asam dapat disebabkan oleh hujan yang sangat panjang dibandingkan dengan keadaan normalnya, sehingga dapat melarutkan ion-ion seperti kalsium, magnesium, kalium, dan fosfor sehingga tanah menjadi kekurangan ion tersebut. Pada tanah yang asam, jumlah O2 sedikit sehingga produktivitas bakteri aerob dalam tanah untuk menguraikan bahan organik dalam tanah menjadi berkurang. Penambahan pupuk kompos ke dalam tanah pertanian akan menetralkan keasaman tanah. Manfaat yang kelima yaitu meningkatkan ketersediaan unsur mikro. Selain unsur makro, pupuk kompos juga mengandung unsur mikro seperti seng, mangan, tembaga, besi, dan molibdenum yang diperlukan oleh tanaman untuk pertumbuhannya.